Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas KF2A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tenaga air dengan beranggotakan saya Siti Nur Aini, absen 18 dan teman saya Nesya Arisa Putri, absen 16. Di sini kami akan membahas 6 subtopik. Yang pertama, pengelompokan energi. Yang kedua, energi baru terbarukan. Yang ketiga, tenaga air. Yang keempat, alat penunjang. Yang kelima, penggunaan tenaga air. Dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan dari tenaga air. Yang pertama adalah pengelompokan energi. Energi dari sudut ketersediaannya. Energi dari sudut ketersediaannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi baru terbarukan dan sumber energi tidak dapat diperbarui. Sumber energi baru terbarukan atau renewable energy. Sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak pernah habis dan dapat diperbarui. Contoh energi terbarukan adalah angin, air, dan matahari. Energi yang dimiliki suatu benda secara umum akan habis jika digunakan terus-menerus. Energi alternatif merupakan nama lain dari energi baru terbarukan. Yang kedua, ada sumber energi tidak dapat diperbarui atau biasa disebut dengan energi konvensional, merupakan sumber energi yang dapat habis atau hanya dapat digunakan sekali. Minyak, batu bara, gas alam, dan kayu merupakan contoh energi habis pakai. Energi tersebut tidak terbarukan karena sumber energi konvensional tidak dapat digantikan dalam waktu singkat. Sumber-sumber energi konvensional dapat menimbulkan polusi udara, air, dan tanah, sehingga tidak ramah lingkungan dan dapat berdampak pada penurunan tingkat kesehatan dan standar hidup. Uranium merupakan salah satu sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari bahan bakar fosil. Yang kedua adalah energi baru terbarukan. Di sini saya akan memperdalam tentang menjelaskan lebih dalam tentang energi baru terbarukan, macam-macam energi baru terbarukan. Banyak energi baru terbarukan yang bisa digunakan untuk sumber listrik. Salah satunya ada angin, matahari, angin, panas bumi, air, hidrogen, biomasa, biodiesel, etanol, metanol, energi tidal, dan gelombang laut. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari dikonversi untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan sel surya atau fotovoltaik. Selanjutnya ada energi angin. Listrik dapat dihasilkan dari energi angin dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan energi mekanik atau listrik. Selanjutnya ada energi panas bumi, berasal dari panas yang terdapat di dalam bumi akibat adanya aktivitas vulkanik gunung berapi. Pemanfaatan uap geotermal dapat dilakukan untuk pembangkit listrik. Lalu ada air. Kekuatan air dapat menghasilkan energi listrik yang disebut hydropower. Selanjutnya ada hidrogen. BBM yang saat ini digunakan dapat diganti dengan bahan bakar yang berasal dari hidrogen. Hidrogen dinilai lebih baik daripada BBM yang dikenal saat ini. Hidrogen tidak merusak bumi karena tidak menghasilkan polusi. Dengan pembuatan yang sederhana, yaitu dari air yang kemudian dibakar seperti bensin, menjadikan persediaan bahan bakar hidrogen tidak akan habis. Selanjutnya ada biomasa atau biogas, massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat memberikan energi baik dengan dibakar langsung maupun setelah berubah menjadi bahan bakar lain yang pembakarannya lebih mudah. Lalu ada biodiesel, berbagai macam jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai energi atau bahan bakar nabati seperti kelapa sawit, kemiri, sunan, jarak pagar, jagung, singkong, atau ketela. Selanjutnya ada etanol. Etanol merupakan sumber energi berupa alkohol yang merupakan hasil fermentasi tumbuhan tertentu seperti jagung atau gandum. Lalu ada metanol alkohol atau metanol merupakan bahan bakar alkohol yang berasal dari kayu. Kelemahan dari metanol ini dapat mempercepat terjadinya korosi pada mesin kendaraan.
Lalu ada energi tidal atau pasang surut air laut, merupakan sumber energi yang kurang dikenal. Keunggulan energi tidal ini dibanding dengan energi angin dan surya, yaitu memiliki energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, tidak membutuhkan teknologi konversi yang begitu rumit dan lebih hemat ruang. Prinsip kerja energi tidal yaitu ketika laut mengalami pasang naik air laut dengan volume jutaan kubik naik ke darat, waduk atau bendungan besar yang dibuat di daratan dan akan menampung air pasang tersebut, baling-baling pasang di mulut waduk dan berputar sesuai arah angin. Lalu yang terakhir ada gelombang laut. Potensi lain dari lautan yang dapat dimanfaatkan selain energi tidal adalah gelombangnya. Gelombang laut memiliki energi yang dapat informasi menjadi listrik. Pengumpulan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator merupakan prinsip kerjanya. Lalu yang ketiga ada tenaga air. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penerapan energi air. Kekuatan kekuatan air dapat menghasilkan energi listrik yang disebut hydropower. Hydropower direkayasa dengan membendung air sungai, kemudian air tersebut diarahkan menuju turbin menggunakan pipa. PLTA menerapkan prinsip tersebut. Jarak jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir merupakan prinsip dari stasiun pembangkit listrik tenaga air. Pasukan air sangat mempengaruhi operasional PLTA. Pada umumnya, danau digunakan sebagai tempat penampungan air dalam jumlah besar. Waduk dibangun jika tidak terdapat danau di tempat yang tepat. Untuk membangun waduk dan instalasi atau stasiun pembangkit listrik dapat ditentukan para peneliti dengan penelitian selama beberapa tahun. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Nisha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat penunjang air. Pada bab keempat ini, alat penunjang air adalah alat yang berfungsi untuk mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik atau untuk hal lainnya seperti memasak, air minum, atau untuk budidaya hewan yang hidup di air. Selanjutnya, yang pertama itu ada waduk. Waduk itu berfungsi untuk menyimpan air agar debit air terpenuhi. Waduk sendiri juga berfungsi untuk uh, bisa untuk budidaya ikan, untuk para petani ikan, lalu untuk air minum, dan untuk disebarkan ke rumah-rumah. Waduk biasanya terletak jauh dari pemukiman warga, sedangkan bendungan adalah penyimpanan air sementara. Bendungan biasanya dibangun oleh konstruksi yang menggunakan hitungan tertentu, biasanya menggunakan kayu atau bahan bangunan yang lainnya. Jadi bendungan ini sengaja dibuat untuk menyimpan air, lalu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Biasanya bendungan letaknya dekat dengan pemukiman dan dekat dengan PLTA, sehingga bisa diproses langsung menjadi air. Selanjutnya ada pompa air. Pompa air berguna untuk menyalurkan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Pompa air hanya dapat menyalurkan air dan tidak dapat menyalurkan fluida selain air. Selanjutnya ada turbin air. Turbin air adalah pengubah energi air menjadi energi mekanik. Energi air di sini adalah energi potensial. Turbin dapat menghasilkan listrik itu dengan cara air akan mengalir dari bendungan lalu akan menabrak sudu-sudu air dan sudu-sudu air akan berputar sehingga akan menghasilkan listrik. Untuk bab selanjutnya ada penggunaan air di Indonesia. Untuk penggunaan air di Indonesia itu belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pemerintah.
presentasi sendiri yang paling besar adalah tenaga uap, 50% lebih. Dan untuk yang kedua ada tenaga gas 19%, lalu ada tenaga panas bumi 11%, tenaga diesel 7%, tenaga lainnya 7%, dan tenaga air 6%. Untuk tenaga uap sendiri atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan batu bara, masih mendominasi, yaitu sebesar 31.000 megawatt. Dan yang kedua itu tenaga gas atau PLTGU itu sebesar 12.000 megawatt. Kemudian disusul tenaga panas bumi sebesar 6 watt. Untuk pembangkit diesel sebesar 4 megawatt. Dan untuk tenaga air sendiri, seharusnya kita menginginkan, pemerintah itu menginginkan lebih dari 7%. Namun pada aslinya itu hanya 6% yang digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi dari tenaga air. Kenapa harus menggunakan tenaga air? Karena pertama, tenaga air ini potensinya di Indonesia sangat besar. Diketahui sendiri, Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumber daya air yang sangat banyak. Dan kita memiliki luas perairan lebih lebar daripada daratan itu sendiri. Jadi, untuk di Indonesia sendiri, potensi tenaga air ini bisa mencapai 62 gigawatt. Namun untuk aslinya sendiri kita belum, hanya sampai megawatt. Dan yang kedua, kenapa harus menggunakan tenaga air? Karena tenaga air ini mengurangi emisi bahan bakar fosil yang dapat menghasilkan karbon dioksida sekitar 4.000 ton per tahun. Sehingga tenaga air ini tidak menghasilkan uh, sesuatu yang dapat merusak lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya sumber energi yang bersih dan terbarukan. Energi air ini dapat terbarukan karena setiap turun hujan dan kadar air itu selalu sama di setiap tahunnya, dan air juga tidak menghasilkan sampah seperti uap atau polusi udara. Nah, selanjutnya, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan stabilitas jaringan listrik. Jadi selain itu, eh, tenaga air ini saat diubah menjadi tenaga listrik, biayanya tidak terlalu mahal seperti PLTU. Dan tenaga listrik sendiri ini, selain bisa untuk uh, diubah menjadi listrik, juga dapat digunakan yang lainnya seperti untuk mengairi persawahan, perkebunan, lalu untuk hmm, budidaya ikan, budidaya yang lainnya, dan untuk juga bisa untuk air minum warga sekitar. Selanjutnya, tenaga air dapat menyuplai listrik tanpa mempengaruhi kualitas alam sekitar. Dapat diketahui, energi air ini saat digunakan tidak akan menyemari lingkungan sekitar, tidak dapat membunuh hewan atau memunculkan polusi untuk alam sekitar, sehingga amat sangat aman digunakan untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, membutuhkan sedikit biaya alat dan bahan. Untuk uh, penggunaan tenaga air sendiri ini, alat yang digunakan ter terhitung murah daripada pembangkit listrik tenaga uap. Karena air sendiri ini energi yang terbarukan dan datangnya dari alam, sehingga mudah digunakan dan dapat terbarukan dengan cepat. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.